mata kuliah hukum alternatif penyelesaian sengketa yang akan membahas simulasi sidang mediasi sengketa tanah. Selamat menyaksikan. Baik, pada hari ini kita akan memasuki tahap mediasi. Sebagaimana diatur dalam Perma RI nomor 1 tahun 2016, saya sebagai Raja Tribunal Manurung dituju sebagai mediator. Dalam perkara ini, sebelum masuk ke sesi mediasi, saya akan meminta masing-masing para pihak untuk mengundurkan diri. Silakan para pihak untuk mengundurkan diri. Baik, Pak. Selamat siang kita semua. Nama saya Damar Susrega sebagai penggugat yang klaim atas kepemilikan tanah yang berada di Jalan Karolero, Kramat Jati nomor 15 RT 18 RW 19 Jakarta Timur dengan luas tanah 100 meter persegi. Selamat siang rekan-rekan terkasih semua, baik dari pihak penggugat, tergugat, kuasa hukum tergugat, dan Pak Mediator. Saya Evelyn Claudia SH, kuasa hukum penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2025. Baik, selamat siang Pak, selamat siang daripada penggugat, selamat siang juga untuk daripada kuasa hukum penggugat. Di sini saya mewakili klien saya Viola karena kebetulan klien saya sedang berhalangan. Jadi dalam perkara ini klien saya menguasai tanah tersebut dan sudah membangun rumah tersebut selama 5 tahun yang lalu. Jadi saya Samuel Tambunan sebagai kuasa hukum daripada saudara Viola, di mana klien saya dalam perkara ini yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal pada 5 Oktober 2025. Oke, baik. Sebelum mulai, saya jelaskan terlebih dahulu. Mediasi bertujuan mencari penyelesaian tanpa harus menunjukkan perkara ke hakim. Semua pernyataan dalam mediasi bersifat rahasia tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan jika mediasi gagal. Saya harap kedua belah pihak dapat bekerjasama. Silakan penggugat menyampaikan pokok perkara. Baik, Pak Mediator. Tanah itu adalah tanah warisan dari orang tua saya. Tanah tersebut dibeli oleh ayah saya pada tahun 1998 dari seorang yang bernama Gutong. Tetapi akta jual belinya masih dalam bentuk kwitansi karena pada saat itu belum dilakukan AJB ke PPAT. Setelah ayah saya meninggal, tanah itu menjadi milik saya sebagai ahli waris. Baik, izinkan saya menyampaikan secara sistematis, yaitu keterangan kuasa hukum penggugat. Yang pertama, dasar kepemilikan penggugat. Yang pertama, penggugat memiliki kwitansi pembelian tanah tahun 1998. Yang kedua, surat pernyataan penguasaan fisik atau sporadik atas nama ayah penggugat. Yang ketiga, pajak bumi dan bangunan atau PBB dari tahun 2001 sampai 2024 selalu dibayar penggugat. Yang keempat, keterangan kepada camat yang menerangkan bahwa tanah itu memang dikuasai keluarga penggugat sejak 1998. Kronologi singkatnya yaitu pada tahun 2022 penggugat berniat mengurus sertifikat hak milik atau SHM. Yang kedua, namun ditemukan bahwa tanah tersebut sudah ditempati tergugat. Ketiga, tergugat bahkan tanah membangun bangunan permanen. Keempat, tergugat mengklaim memiliki AJB tahun 2020 yang diduga cacat karena nama pemilik sebelumnya tidak pernah dikenal penggugat, tanda tangan pada AJB tidak sesuai dengan contoh tanda tangan pihak penjual, ada dugaan pemalsuan data. Yang ketiga, tuntutan penggugat. Penggugat menuntut yang pertama menyatakan penggugat sebagai pemilik sah tanah. Yang kedua, menyatakan AJB milik tergugat tidak sah. Ketiga, memerintahkan tergugat mengosongkan tanah. Keempat, ganti rugi material.
250 juta rupiah dan imaterial sebesar 200 juta rupiah. Oke, baik. Selanjutnya pihak tergugat bisa menanggapi. Baik, saya akan menjelaskan kronologinya yang saya wakili dari klien saya Viola. Jadi klien saya membeli tanah itu secara resmi dari seseorang yang bernama Hadi Santoso pada tahun 2020 melalui PPAT resmi. Klien saya tidak pernah tahu bahwa tanah itu milik keluarga daripada penggugat. Klien saya sudah membayar lunas, ada AJB-nya, dan klien saya juga sudah membangun rumah di sana. Klien saya merasa menjadi korban dari masalah lama yang tidak klien saya ketahui. Sebagai kuasa hukum daripada klien saya, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, dasar kepemilikan tergugat. Ada AJB nomor 144 garing AJB garing 2020 dibuat oleh PPAT resmi. Kedua, pajak bumi bangunan tahun 2021 sampai tahun 2025 atas nama tergugat. Tiga, ada bukti pembayaran lengkap kepada penjual. Nah, ada kejanggalan yang menurut saya dan saya mengklaim daripada saudara penggugat. Yang pertama, dokumen penggugat hanya dalam bentuk kwitansi dan sporadik, bukan alat bukti kepemilikan yang kuat. Kedua, ayah penggugat tidak pernah melakukan balik nama sertifikat hak milik. Selama lebih dari 20 tahun, tanah tidak dipagari, tidak dijaga, dan juga tidak ditempati. Hal tersebut memberi kesempatan pihak lain untuk menguasai tanah itu. Ada juga bantahan daripada kami. Yang pertama, tergugat bertransaksi dengan beretikat baik. Jika ada pemalsuan, maka pelakunya adalah penjual, bukan daripada tergugat. Klien saya adalah pembeli beretikat baik sebagaimana diatur jelas dalam pasal 1338 KUH Perdata. Jadi kesimpulannya, kami menolak seluruh gugatan daripada saudara penggugat. Oke, baik. Sekarang kita masuk di sesi klarifikasi. Silakan masing-masing kuasa hukum saling untuk menanggapi perkara tersebut. Silakan. Sebagai kuasa hukum penggugat, saya akan menanggapi mengenai legalitas dokumen. AJB tahun 2020 itu cacat sejak lahir karena dibuat tanpa verifikasi riwayat tanah. Tergugat tidak memeriksa apakah tanah tersebut bersengketa. Ini merupakan sebuah kelalaian. Keberatan, Pak. Jadi verifikasi riwayat tanah itu adalah kewajiban daripada PPAT dan kantor pertanahan, bukan dari pembeli. Tetapi pembeli tetap wajib memastikan tanah tersebut tidak bermasalah. Klien saya membeli tanah itu dengan beretikat baik. Jadi bisa saya pastikan tidak ada masalah dengan klien saya. Kami selaku kuasa hukum penggugat dan penggugat menduga pengecekan itu tidak benar karena SPP TPBB selama 20 tahun bukan atas nama penjual tergugat. Saudara penggugat tidak pernah menempati tanah itu lebih dari 20 tahun. Bagaimana mungkin saudara penggugat bisa mengklaim tanah tersebut sebagai kepemilikan daripada penggugat? Tanah itu adalah warisan, tidak ditempati bukan berarti hilang haknya. Pajak tetap dibayarkan. Jadi begini saudara, namun dalam hukum menegaskan bahwa penguasaan fisik yang terus-menerus dapat menimbulkan hak. Penguasaan tergugat baru sejak 2020, hanya selama 5 tahun. Tidak cukup untuk hak daluarsa atau gesit. Kami memiliki contoh tanah-tanah asli Hadi Santoso dari dokumen lain yang tidak cocok dengan HJB. Kami memastikan bahwa itu merupakan dugaan pemalsuan. Nah, jadi kami juga merasa keberatan karena itu belum jelas dibuktikan. Pembuktian jelas itu harus dibuktikan, harus diuji di laboratorium forensik. Itu sebabnya kami menggugat untuk membatalkan AJB tersebut. Nah, klien saya tidak boleh menjadi korban kesalahan dari pihak lain. Oke, baik. Jadi saya untuk menangani. Saya memahami integritas argumen kedua belah pihak. Namun ingat, ini mediasi. Tujuan kita di sini untuk mencari damai.
Saya tawarkan 3 opsi. Opsi perdamaian. Yang opsi pertama itu tergugat mengembalikan tanah, penggugat mengganti ongkos pembangunan. Opsi kedua, tanah dibagi 2 dengan batas yang disepakati. Yang ketiga, tanah tetap dikuasai tergugat, tetapi tergugat memberikan kompensasi nilai tanah kepada penggugat. Silakan dipertimbangkan kepada kedua belah pihak. Baik, terima kasih Pak. Kalau dari saya pribadi seperti ini, saya merasa bahwa dan melihat setelah diklarifikasi diterangkan oleh kuasa hukum dari tergugat bahwasanya saya sebagai penggugat dan tergugat itu adalah keduanya korban atas kelalaian yang dilakukan oleh Hadi Santoso dari pembeli yang dibeli dari Hadi Santoso oleh klien dari kuasa hukum penggugat. Nah, karena saya merasa bahwa kami berdua adalah sama-sama korban, saya mengajukan solusi. Ini bukan untuk menguntungkan saya secara pribadi, tetapi supaya kedepannya tidak lagi bermasalah. Saya meminta untuk mengganti atas kerugian saya seperti opsi ketiga yang disampaikan oleh Pak Mediator tadi, mengganti kerugian. Saya meminta untuk 250 juta karena berdasarkan tanahnya juga cukup luas, 100 meter persegi. Nah, dan juga tempatnya itu sangat strategis. Kalau itu dari saya. Baik, jadi begini, kalau dari kami memang benar apa yang disampaikan daripada saudara penggugat bahwa memang tanah tersebut lokasinya sangat strategis. Tapi klien saya dan saudara penggugat juga di sini sama-sama pihak yang dirugikan. Jadi balik lagi karena klien saya sudah membeli tanah tersebut dan sudah ditempati mulai dari 5 tahun yang lalu. Pada waktu itu juga tanah tersebut dibeli oleh klien saya secara lunas dan nominalnya juga sangat tinggi. Tadi saudara menyampaikan meminta untuk 200 juta. Kami merasa 250 juta, kami merasa keberatan. Nah, kalau dari kami sendiri, saya pertimbangkan bersama klien saya. Kami meminta, kami akan memberikan kompensasi sebagai ganti kerugian pada saudara penggugat sebesar 100 juta. Gimana kira-kira? Aduh Pak, ini ya Pak, kita tahu sendiri kan lokasi tanahnya seperti apa. Lokasi itu sangat strategis dan berada di pemukiman warga. Nah, kalau kita buka usaha di situ, bikin seperti kos-kosan dan lain sebagainya, itu harga 100 juta itu tidak ada artinya. Atau bisa dibilang saya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih daripada itu. Nah, itu saya merasa sangat keberatan. Tetapi karena sudah disampaikan juga tadi ya dari kuasa hukum tergugat sudah mengeluarkan uang yang cukup banyak juga, karena kita juga korban. Oke lah, saya turun sedikit di angka 200. Gimana? 150. 200. Jadi begini Pak, benar yang disampaikan oleh saudara penggugat bahwa memang tanah tersebut kalau seandainya bisa dibuat untuk buka usaha memang sangat memungkinkan dan sangat menjadi juga lokasinya sangat strategis dan berada di wilayah pemukiman yang sangat ramai. Tetapi di sini klien saya karena sudah menempati 5 tahun yang lalu dan sudah membayarkan pajak bumi bangunan juga, klien saya juga merasa keberatan kalau diminta nominalnya sebesar 200 juta. Saya sebagai kuasa hukum daripada tergugat sepakat bersama klien saya untuk meminta harga 150 juta. Itu menurut kami sudah pertimbangan yang sangat pas. Tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa diuntungkan. Gimana kira-kira?
Oke, saya terima tawarannya. Tapi apa namanya? Kesepakatan ini karena kita ini seperti keluarga, kita juga sama-sama keluarga. Ya. Oke, saya terima untuk 150 juta. Nanti itu diterangkan oleh Bapak pasti. Oke, karena sudah disepakati oleh kedua pihak, dengan nominal 150 juta mengganti kerugian terhadap penggugat. Jadi di sini saya nyatakan dosis tersebut dinyatakan selesai. Tapi ingat, untuk kedepannya kita harus membuat data perdamaian. Nah, di sini ada beberapa aturan untuk ditandatangani. Silakan. Oke, baik. Di sini sudah ditandatangani perdamaian. Dinyatakan sidang ini sudah selesai. Terima kasih.